Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja Ustaz berikan sebuah kehormatan. To be honored, it's time for Wiwin Firmansyah to give the material. Please welcome, Mr. Ini ya. Oh, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, untuk sebelum kita mulai, adik-adik sebelah sini bisa agak mundur, kasihan teling lehernya mendongkak ya, biar kelihatan juga. Oke. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya berkunjung, mungkin ini yang keempat kalinya saya hadir di At-Tahajud. Alhamdulillah mungkin tadi beberapa minggu yang lalu sempat dengan siswa SMP ya. Cung yang pernah ketemu sama saya? Oke, 1, 2, 3, oke, ada 5 orang ya kalau nggak salah ya. Nah, hari ini kayaknya sih enakan dibilangnya kakak kali ya. Biar umurnya nggak tahu jauh beda ya. Baik, saya hari ini ingin sharing dengan perlakuan teman-teman ini sebagai orang yang dewasa. Ya, kenapa? Karena di pundak teman-teman inilah masa depan bangsa, negara, agama ada di tangan kalian. Islam masih tegak atau tidak adalah di tangan kalian juga. Di pundak kalianlah tanggung jawab yang sangat besar. Ada di tangan saya. Saya merasa terhormat sekali di sini menatap rekan-rekan teman-teman sekalian yang sekarang masih belia, ya masih belasan tahun, mungkin masih ada beberapa di bawah 10 tahun. Tapi kalian adalah merupakan masa depan daripada negara, bangsa, dan agama ini. Ya. Nah, cuman bedanya, kenapa saya duduk di depan? Bukan berarti saya lebih pintar loh, teman-teman sekalian. Bisa jadi teman-teman jauh lebih pintar daripada saya. Bedanya adalah, saya itu lebih istimewa di teman-teman. Kenapa? Karena saya pernah muda, kalian mah belum pernah tua. Betul nggak? Makanya saya diam di depan. Karena kalian mah belum pernah tua, saya pernah muda. Maka dari itu, omongan saya, siapa tahu ada manfaatnya buat kalian. Betul nggak? Kita mau debat kayak gimana juga tetap aja. Saya mah pernah muda dulu. Walaupun zamannya berbeda, tapi pernah muda. Ya. Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah judul yang sebetulnya sih ngeri-ngeri sedap. Wah, kayak judul film ya. Ngeri-ngeri sedap kenapa? Karena mungkin dari judulnya tuh kayak kelihatan kayak wah banget ya. 7 kebiasaan mencetak pribadi yang sukses. Nah, permasalahan teman-teman, banyak di antara kita pernah dengar kata sukses. Pernah? Pernah. Tahu nggak artinya sukses apa? Berhasil. Kayak Dora dong ya. Berhasil gitu. Nah, kalau gitu orang-orang yang tidak berhasil nggak sukses dong. Coba saya tanya. Nabi Nuh ya berhasil naik bahtera. Tapi istrinya enggak ya sama anaknya ya. Berarti waktu itu Nabi Nuh nggak sukses dong. Ayo. Oke? Lalu siapa lagi? Nabi Ibrahim. Saya tanya, pernah nggak dalam sejarah sirah kalian tahu Nabi Ibrahim punya umat nggak? Kan kalau Nabi Nuh ada tuh ya umatnya. Nabi Muhammad apalagi ada 10 sahabat yang jamin surga. Sekarang Nabi Ibrahim ada nggak umatnya? Tuh. Minimal tidak tercatat dalam sejarah ya. Pertanyaan saya, berarti kalau gitu tidak berhasil dong Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim nggak sukses. Sekarang kita lihat orang yang paling berhasil. Fir'aun itu berhasil mempersatukan Mesir. Fir'aun berhasil membangun piramid. Sekarang saya tanya, apakah Fir'aun orang yang sukses? Nah, jadi teman-teman sekalian, sukses itu bukan sekedar kata. Sukses adalah sebuah komitmen. Ya. Jadi ketika dengar kata sukses, kalian harus tahu, wajib tahu seperti apa sih sukses itu. Karena kalau cuma karena gini, sukses apa? Sukses itu berhasil. Sukses itu mencapai tujuan. Sukses itu dapatin sesuatu. Saya tanya, dapatin apa? Tujuannya apa? Oke? Contoh nih. Kalau saya punya HP, terus HP saya diambil orang. Si orang itu namanya apa? Pencuri atau maling, betul? Nah, itu kan pencuri maling itu menurut kata saya. Dalam kata si pencurinya mah itu usaha. Betul nggak? Ya kan?
Nah, jadi oleh karena itu, setiap kata itu wajib didefinisikan dengan baik agar si kata itu menjadi sesuatu hal yang bermakna. Kalian naik taksi, kalau zaman dulu ya, zaman taksi belum online, buka pintu, duduk, pasti ditanyakan mau kemana, betul? Coba jawab, kalau kalian jawabnya gini ke bapak taksinya, Pak, antar saya ke tempat yang nyaman. Nyampe nggak kira-kira? Nah, sekarang saya tanya, kalian mau apa? Saya pengen sukses. Ditanya, suksesnya apa? Sok. Jadi kadang-kadang kita cuma dengar kata-kata sukses, sukses, berhasil, sukses, jadi lebih baik. Jadi lebih baik ke apanya? Ya, saya tanya, Firaun orang terbaik nggak? Terbaik nggak Firaun? Terbaik dalam segi kekufurannya. Saking terbaiknya dia bilang, Ana robakumul, Allah, saya ada Tuhanmu yang paling tinggi. Kan terbaik, hebat ya, berani ngomong kayak gitu ya. Nah, jadi hari ini, di malam yang dingin setelah pasca hujan, tercium angin semilir, wah, jadi berpuas ya. Kita akan coba menelusuri apa sih yang namanya sukses ya. Yuk, kita mulai. Pertama, jawab dulu pertanyaan ini. Kalian tuh sebagai apa? Kalau ditanya, apakah kalian sebagai seorang individu? Ya, bentar, agak lelet ya, mohon maaf. Maklum, laptopnya laptop tua. Karena yang presentasinya pun sudah tua. Nah, oke. Seorang individu hanya berisi informasi. Nama kamu siapa? Saya Wiwi. Tinggal di mana? Di Tegalega. Pekerjaannya apa? Anu. Punya mobil apa enggak? Punya anak berapa? Punya istri berapa? Itu hanya sekumpulan informasi. Ya, bisa dikatakan data. Oke? Sedangkan ada juga orang yang dirinya itu adalah merupakan sebuah inspirasi. Contoh yang paling gampang adalah tadi sirohnya kalian pelajari. Siapa itu? Ya, dia Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu bukan cuma sekadar seseorang yang hanya kumpulan informasi, teman-teman. Dengan adanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini, maka kehidupan kita berubah nggak? Berubah. Jangankan dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai cara kita berpikir pun berubah. Gara-gara satu orang ini. Nah, oleh karena itu, contoh nih, Ustadz Deden misalnya ada di sini. Beliau bukan hanya sekedar informasi kan? Beliau ada seorang yang menginspirasi. Buktinya kalian kalau beliau datang ucapin salam, hormat. Berani nggak Anda megang kepalanya Ustadz Deden? Nggak berani. Kenapa? Karena beliau menginspirasi. Betul nggak? Tapi kalau teman-teman sendiri coba sebelahnya pegang kepalanya, berani nggak? Berani. Karena masih informasi. Ya, masih informasi. Coba tapi kalau kalian sudah sobatan lama banget, berani nggak ngedugungkeun? Enggak kan? Karena ada rasa hormat, rasa respect. Nah, jadi bedanya itu. Kalau kalian misalkan hanya menganggap seorang itu sebagai informasi atau kalian hadir di sini hanya sebagai nama, usia, tempat tinggal, nama orang tua, maka mohon maaf Anda bukan manusia. Anda hanya data. Betul nggak? Yang mana data sekarang itu banyak bocor ya. Hati-hati dengan data kalian juga ya. Kalian tuh nanti mungkin sekarang data kalian belum penting. Kenapa? Usia kalian masih di bawah 15 tahun. Nanti kalau usia kalian udah 17 tahun, 18 tahun, data kalian tuh penting banget. Ya, baik kita lanjut. Jadi sekarang saya tanya, kalian mau jadi seorang individu atau menjadi seorang yang menginspirasi? Nah, untuk menjadi seorang yang menginspirasi, ingat bukan follower yang menjadi patokannya. Ya, makanya sekarang tuh banyak orang yang jadi selebgram, ya, jadi youtuber, konten kreator, ya. Kenapa? Karena mereka ingin menginspirasi. Tapi kan untuk punya banyak follower tidak harus selamanya menginspirasi ya. Hal yang saat ini terjadi, bias banget ya, antara benar dan salah jadi bias. Jadi abu-abu banyaknya, nggak ada hitam, nggak ada putih, adanya abu-abu ya. Nah, kalau teman-teman di sini pengen menjadi seorang yang bisa memberikan inspirasi, maka teman-teman harus bayar ongkosnya. Harus ada sesuatu yang perlu teman-teman lakukan, upayakan agar bisa menjadi inspirasi. Bukti kalau kita sudah menjadi pribadi yang inspirasi adalah omongan kita didengar. Begitu orang tua bilang, nah, berarti di mata kalian, orang tua kalian masih informasi, masih individu aja. Biasanya, hal itu akan jadi berarti kalau udah nggak ada. Nah, saya dulu tahun 2018, saya masih punya adik perempuan. 2028 ini, saya sudah tidak punya lagi adik perempuan. Ya, nah ketika ada gitu kan ya, biasa aja. Ketika dia sakit, kita merasa ya udah saya prihatin. Tapi ketika nggak ada, hidup itu singkat teman-teman.
Jadi kalau tahu hidup itu singkat, silakan maafkan lebih banyak, ya, persedikit marah, oke? Lebih menikmati hidup, ya, jangan jadi mager aja, ya, jangan gogoleran wae, gitu kan? Ayo, angkat diri karena kita nggak pernah tahu. Ingat, umur itu bukan apa tuh, bukan nomor urut, tapi nomor dudut, ya. Kan belum tentu saya usia 40 tahun, kalian masih 15 tahun. Siapa tahu kalian duluan, saya belakangan kan? Atau dibalik saya belakangan, kalian duluan. Betul nggak? Bisa terjadi nggak? Bisa, sangat bisa terjadi. Ya, oleh karena itu teman-teman, pastikan kalian mumpung masih muda, hitam di atas putih, secara teori kalian tuh umurnya. Salah satu ciri bahwa Anda itu ada berry misalkan. Kan orang respect kan, wih respect, gitu kan. Nah, itu Anda sudah, ketika Anda menjadi pribadi yang unggul, secara otomatis Anda menjadi pribadi yang inspirasi. Kira-kira kalau Ustadz Deden nggak bisa ngaji, kalau udah ya kita pengajian nggak bisa ngaji, kalian mau nggak dengerin beliau? Nggak bisa ngaji loh, Ikro aja nggak bisa. Mau dengerin pada udah diajar ngaji sama udah mau? Nggak bisa. Anda di sini merasa duduk setiap hari Rabu ya, kalau nggak salah udah ngasih nggak Rabu ya, berdingin-dingin malam-malam datang ke sini, udah pun datang jauh-jauh ke sini untuk apa? Karena Anda tahu udah punya suatu hal yang lebih unggul daripada kalian, betul nggak? Kalau udah sama-sama belajar juga Anda nggak akan dengar. Sama sekali, kalian belum kenal saya, betul? Tapi karena saya dipromosikan sedemikian rupa, seolah-olah saya punya keunggulan ya, padahal belum tahu ya, kan belum selesai. Nah, jadi menjadi pribadi yang sukses, Anda satu syaratnya, jadi pribadi unggul dulu. Ya, tapi masalahnya unggul dalam hal apa? Nah, hati-hati, bahayanya kata unggul. Katanya nih, ada satu orang yang bangun setiap jam 3 pagi, sholat tahajud 8 rakaat, ya, karena sebelum tidur dia sholat witir 3 rakaat. Habis sholat itu, sholat subuhnya berjamaah di masjid. Habis berjamaah di masjid, dia pulang, dia nggak tidur lagi, dia langsung nyuci piring. Anak pertama. Anak kedua, ya, anak kedua. Sama tinggal bareng, sama dengar adzan gitu kan. Adzan awal, lewat. Alarm, lewat. Adzan subuh, lewat. Bangun-bangun jam 7 sholat. Jadi bingung dia, sekalian apa sekalian duha. Ya, nah, kira-kira maksudnya, mana yang pribadi yang unggul? Nah, unggul dalam hal apa dulu? Kalian jangan melabelkan unggul tuh sesempit itu. Anak pertama unggul dalam hal bangun tidur, dalam hal ibadah tahajud, dalam hal salat subuh berjamaah, dalam hal cuci piring, dia unggul. Tapi dalam masalah tidur dia kalah. Kalah sama nomor 2, betul nggak? Nomor 2 tuh unggul banget dalam masalah tidur. Saking unggulnya, adzan lewat, alarm lewat, bangun jam 7, sholat subuh jam 7. Unggul loh. Coba, kenapa saya mengatakan itu unggul? Saya tanya, kalian sanggup nggak sholat subuh jam 7? Sanggup nggak? Saya tantang, berani nggak besok sholat subuh jam 7? Nggak sanggup kan? Tandanya dia unggul. Saking unggulnya Anda nggak sanggup melakukan apa yang dia lakukan. Betul nggak? Oleh karena itu, jangan cepat-cepat melabeli kata unggul. Nah, pribadi unggul di sini ada pribadi unggul dalam hal-hal kebaikan dan kebenaran, bukan kebetulan. Oke? Jadi unggul di sini definisikan dulu, unggul dalam hal apa? Kalian harus lihat unggul dalam hal prestasi akademik, unggul dalam pergaulan yang positif, atau unggul dalam peribadatan yang mahdoh dan goer mahdoh. Ya, jangan sekarang-kadang bilang unggul. Anak yang suka main game, nggak sholat, nggak apa, itu pasti unggul dalam main gamenya. Betul nggak? Ya, baik, kita sepakat ya. Unggul tuh jangan cepat-cepat dilabel. Unggul dalam hal apa dulu, ya. Next. Nah, huruf W, ya mentang-mentang nama saya Wiwid ya, saya senang dengan huruf W ya. Biasa, narsis dikit nggak apa-apa lah. Nah, wujud pribadi maksudnya W itu ya. Wujud pribadi Anda sebagai anak-anak mungkin sekarang kalian masih bingung, masih mencari jati diri. Kalau tadi kan saya diperkenalkan sebagai trainer, sebagai host, sebagai konsultan. Artinya sedikit banyak saya sudah tahu jati diri saya. Kalau tanya, kamu siapa? Oh, itu Pak Wiwid yang konsultan, gitu kan? Udah, misalkan jati dirinya apa? Ustadz, betul nggak? Oke, saya nanya, kalau kalian siapa? Paling banter kan anak SMP, anak SD-nya. Atau paling naik dikit tarafnya anak ingusan paling. Betul nggak? Kalau nggak anak SD, anak SMP, anak ingusan. Atau yang lebih tinggi lagi, anak kemarin sore. Yesterday afternoon boy. Tahu? Anak kemarin sore, yesterday afternoon boy. Ya,
Kamu mah ngomong tahu apa? Kamu anak kemarin sore gitu kan. Nah, ya kebayang umur kalian baru berapa hari? Baru kemarin sore. Nah, jadi wujud pribadi ini adalah beriring dengan waktu, kalian akan tahu siapa saya. Dengan siapa Anda berteman. Coba nih, Cung yang udah kelas 9 SMP, yang di ujung-ujung SMP. Ada yang SMA ada nggak? SMA, Cung SMA? Ya. Oke, nah, yang SMP, nyadar nggak? Temenan STK, SD, dan SMP awal berubah nggak teman-teman kalian? Dengan siapa berteman? Nyamannya, aku pun nyamannya sama orang-orang ini, ya. Berubah nggak? Artinya, kalian sudah mulai menemukan wujud pribadi Anda itu sebagai apa. Ya, mulai sekarang mah, dulu nggak suka banget yang namanya jalan-jalan ke mall, bahkan dulu mall tuh nggak tahu yang mana. Sekarang udah berani, gitu kan. Dulu mah naik sepeda aja, tiba baranting, sekarang mah berani naik motor, gitu kan. Ya nggak? Dulu mah kalau ditanya sama lawan jenis tuh malu-malu, sekarang harusnya malu-malu lagi, tetap malu-malu, nggak boleh jadi mau-mau ya. Oke, jadi wujud pribadi mulai terbentuk. Laki-laki juga sama. Dulu mungkin senangnya main layangan, sekarang senangnya main futsal, gitu kan. Dulu mah nggak pernah nyisir ya, belum mandi aja udah caludi masih berani keluar rumah. Sekarang mah gitu kan, set gitu kan. Kalau ada jerawat satu, salah jadi orang yang paling menderita sedunia. Padahal jerawat cuma satu gitu kan. Oke. Nah, next. Insting manusia bertahan hidup. Jadi gini, teman-teman sekalian, kalian akan dibentuk oleh insting kalian dalam bertahan hidup. Contoh gini. Siapa pribadi yang lebih unggul? Orang yang tinggal di padang pasir atau orang yang tinggal di kota Bandung? Siapa yang lebih unggul? Orang yang tinggal di padang pasir atau orang yang tinggal di kota Bandung? Keduanya. Sebutin kalau dibandingin. Mana yang lebih unggul? Secara kemampuan bertahan hidup. Yes, padang pasir. Anda tuh nggak ada apa-apanya. Anda mah nggak ada wifi aja juga belangsatan ya. Aduh, siang ada anak tukang beca jadi presiden. Hebat nggak? Hebatan mana? Yes, kenapa lebih hebat? Karena anak tukang beca lebih banyak kekurangan ya. Contoh misalnya, anak pengusaha konglomerat punya anak, ya anaknya itu pengusaha juga, punya 1000 karyawan. Anak tukang beca punya perusahaan juga, tapi karyawannya cuma 100. Pertanyaan saya, mana yang lebih hebat? Yang karyawannya 1000 apa karyawannya 100? Yang karyawan 100, kenapa? Karena dia banyak Jadi intinya kalau Anda jadi pribadi unggul, perbanyak kekurangan. Iya. Kurang minum, kurang makan. Serius beneran. Sok, dengan kalian kurang makan, kurang minum, Anda jadi lebih berpikir untuk bertahan. Lebih pintar gimana caranya nyari makan. Betul nggak? Selama ini coba kalian belum pernah merasakan nikmatnya makan kecuali pas bulan Ramadan ya? Kenapa? Sekali mah kalian makan sesuap nasi, dibuang juga nggak mau. Nggak enak mah, simpen aja. Nasinya nggak habis, baru 2 suap padahal. Biasa aja kan? Makan Indomie baru 1. Mama keasinan, nggak dimakan biasa aja kan? Ya, itu karena apa? Karena kalian merasa semuanya berlimpah. Coba kalau semuanya nggak ada. Mau makan, aduh nak, udah nggak ada beras. Apa yang terjadi? Anda paksa diri Anda puasa. Bukan karena pengen ibadah, paksa. Anda jadi pribadi lebih kuat nggak? Jadi lebih kuat. Oleh karena itu teman-teman, ketika Anda ada dalam wilayah banyak kekurangan, Anda berpotensi jadi pribadi yang lebih unggul ketimbang orang yang punya kelebihan. Maksudnya fasilitas ya, bukan kelebihan fisik, fasilitas. Contoh gini, saya yakin semua orang hadir di tempat ini dari berbagai tempat yang berbeda, betul nggak? Dan pahala masing-masing akan berbeda. Kenapa? Bergantung kepada effort atau usaha yang dilakukan. Ya, Ude dari Bale Endah. Pasti lebih mulia daripada saya yang cuma dari Tegalega. Betul nggak? Kenapa? Jaraknya lebih jauh, effortnya lebih luar biasa. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika kalian ada di wilayah yang punya banyak kekurangan secara fasilitas, maka katakanlah Alhamdulillah. Sekali lagi apa? Alhamdulillah, karena Anda berpotensi untuk jadi pribadi yang lebih unggul. Teman-teman, anak yang sehari dikasih bekal 1 juta, makan tempat yang mewah, tidak akan bisa merasakan nikmatnya naik angkot.
Betul nggak? So, kalian, saya tanya, di sini ada yang makan daging tiap hari nggak? Dia gimana responnya? Biasa aja kan? Nggak, biasa. Tapi kalian, alhamdulillah ya Allah, ya daging ini nikmat, gitu kan? Betul nggak? Nah itu dia. Maka dari itu kenapa Idul Kurban karena selalu kita nanti ya. Nah itu dia. Jadi kembali lagi, insting manusia membuat kalian menjadi pribadi yang unggul berdasarkan kemampuan kalian bertahan hidup. Oke? Nah untuk bertahan hidup, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kalian sebuah bekal. Apa namanya ini? Nyebutnya sekali aja, nggak usah 2 kali ya. Sekali aja. Namanya apa? Jangan 2 kali. Tangan yang masih susah ingat. Oke, acungan tangan yang mudah lupa. Kalkulator loh, harganya cuma 15.000. Nggak bisa jalan? Nah, oke. Lanjut. Nah, otak manusia ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada otak kiri, otak kanan ya. Oke. Mohon maaf, saya sengaja pakai bahasa Inggris biar sama-sama belajar bahasa Inggris ya. Oke, left dominan artinya otak kiri, right dominan artinya otak kanan. Nah, masing-masing otak kiri, otak kanan punya fungsi yang berbeda. Pertama kita masuk otak kiri dulu. Otak kiri ada kata, angka, garis, daftar, list itu daftar, lalu ada logika dan juga ada analisa. Otak kiri hebat nggak? Kalian kalau di sekolah butuh otak kiri nggak? Ya, berhubungan dengan kata, angka, lalu ada garis, daftar, logika, analisa. Seolah-olah untuk menjadi orang yang hebat dalam akademik, Anda butuh otak kiri. Nah, sayangnya teman-teman, otak kiri punya kelemahan. Apa kelemahannya? Sifat ingatan yang diolah oleh otak kiri, ingatannya jangka pendek. Seberapa pendek? Kira-kira? Sebulan? Setahun? Ya, kurang dari 24 jam. Bukan 24 jam, kurang dari 24 jam. Tidur adalah cara otak membersihkan lemari. Makanya kalau Anda hari ini baca, besok lupa, bilang, alhamdulillah mama, aku teh masih normal. Karena manusia biasa, aku baca buku pakai kata ya, masuk otak kiri, cek Pak Wiwit. Otak kiri sifat ingatan jangka pendek, kurang 24 jam. Saya tidur, besok pasti lupa lagi. Kalau gitu, jangan baca aja. Nah, itulah keputusan yang salah. Ya, oke. Baik, masuk otak kanan, ada irama. Ya, lalu ada yang namanya warna. Lalu ada bentuk atau shape. Ya, lalu ada map, peta. Lalu berikutnya ada imajinasi. Dan terakhir ada melamun. Oke, otak kanan hebat nggak? Hebat. Yakin hebat? Berani nggak melakukan otak kanan di sekolah? Nah, kenapanya hebat. Kenapa nggak berani? Ayo, sok. Ya, seolah kayak otak kanan mah anak TK semua ya. Betul nggak? Waktu kalian TK mah semuanya pakai ya, dapat ya? Baju warna-warni, tembok warna-warni, dikit-dikit nyanyi, mau makan nyanyi, masuk kelas nyanyi, mau belajar nyanyi, tiap hari belajar, pulang nyanyi, gitu, itu pengalaman ya. Nah, tapi otak kanan punya kelebihan. Apa kelebihannya? Sifat ingatannya jangka panjang. Seberapa panjang? Sangat-sangat panjang. Ya. Oke, kita uji coba ya. Coba korbannya jangan kalian lah, kalian mah ingatannya masih agak kurang. Coba Ustadz Kurniawan ya. Oke, Kurnia. Ustadz Kurnia jadi korban nggak apa? Kapan lagi kita ngebully Ustadz ya? Ustadz, masih ingat nggak kapan Ustadz terakhir udah menikah belum? Udah. Kapan Ustadz terakhir kali menikah, Ustadz? Terakhir kali menikah? Ya. Kapan? Ya mau sekali, mau 2 kali terserah. Yang penting terakhir kali kapan gitu. Jujur. 15 Juni 2008. 2008. Berarti kurang lebih sekitar hampir 6 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu ya. 2008, 14 tahun yang lalu ya. 14 tahun yang lalu, oke. Ustadz, itu 14 tahun yang lalu nih. Ustadz masih ingat nggak baju yang Ustadz pakai ketika akad nikah? White, warna putih. Celananya? White juga, wah putih-putih ya. Kebayang musuhnya saus pasti. Pasangan Ustadz pakai baju apa? White juga, oke. Itu 14 tahun yang lalu ya. Masih ingat warnanya warna putih. Sekarang, Ustadz sebagai seorang Ustadz, apalagi seorang guru, pasti baca buku tertentu ya. Nggak mungkin tiap hari nggak baca buku kan? Pakai Ustadz, boleh nggak sharing dengan kita semua kalimat pertama yang Ustadz baca kemarin? Kalimat pertama yang dibaca kemarin adalah mengajarkan anak-anak komputer tentang shape.
tentu. Itu pasti bukan yang pertama dibaca, tapi yang pertama diingat. Betul nggak? Betul. Kenapa? Itu yang karena kalau yang pertama kali dibaca nggak mungkin kayak gitu. Ya. Nah, itulah bedanya. Tadi 24 jam lawan 14 tahun menang 14 tahun. Ketika mengingat baju pernikahan, masih ingat kenapa? Karena masuk otaknya otak kanan, warna. Adanya dua bagian otak yang berbeda ini, kita kalau ketemu orang ingat wajah tapi nggak ingat nama. Betul. Sahanya asa pernah kenal di mana gitu. Nah, kan? Betul kan? Nah, atau juga kita gini, ingat iramanya tapi nggak ingat lirik lagunya. Loh, itu lagu ini yang na. Oh, lagu naon eta tuh. Na. Betul kan? Jadilah Anda tuh ngahariring tuh bisa nyanyi, ngahariring we. Na. Nah, itulah bedanya antara otak kanan. Nah, teman-teman sekalian, tugas saya hari ini adalah menciptakan sebuah sinergi agar kalian punya kemampuan yang tidak terbatas. Oke? Nah, ngomong-ngomong kan dari tadi saya ngomong masalah otak ya. Ingat ya, sekali otaknya ya, jangan 2 kali. Tuh kan, bandel. Nah, mungkin kalian bertanya, ini Pak Wis sendiri otak ada di rumah, boleh benda yang ada di sini, yang benda yang kalian bawa juga boleh. Nanti Ustadz Kurnia akan mengetikkan di depan ya, nama bendanya apa saja. Oke, siap ya? Boleh? Kita mulai dari yang paling belakang ya, yang kacamata, silakan. Sebutkan nama siapa? Zahid. Oke, Zahid. Sebutkan bendanya apa, Zahid? Buku. Oke. Nomor 1 buku ya. 2, siapa namanya? Rizky. Nah, nggak pakai bilar kan? Ya. Rizky without bilar ya. Oke. Lanjut, Rizky apa bendanya apa, Rizky? Bolpen. Tolong jangan yang standar ya. Udah bolpen ada penggaris, penghapus isi tas itu berarti ya. Oke. Buku, terus ada bolpen ya. 3, silakan. Apa? Pisang? Namanya. Bukan namanya, bendanya. Kegeran banget. Saya nggak ada nama. Tiga. Bendanya apa? Kasur. Nah, gitu dong, kreatif dikit ya. Ngantuk ya. Oke. 1 buku, 2 bolpen, 3-nya kasur ya. Oke. 4. Bantal. Nggak guling sekalian. Oke. Bantal, nggak apa-apa. Bantal. 5. Lemari. Oke, lumayan lah ada perkembangan ya. Agak kreatif dikit lemari. Oke. 6. Ya, kamu. Bukan aku, kamu. Apa aja, serah. Cak, bendanya apa aja bebas. Tadi kan nomor 5 lemari ya. Yuk. Apa? Hoodie. Oke, hoodie. Oke, hoodie. Nomor 6 hoodie ya. Oke, 7, silakan. Apa? Kompor. Wih, suka masak ya, Neng? Oke, good. 7 kompor ya. 8. Lampu. Lampu pijar, lampu neon? Oh, lampu apa aja? Oke, lampu. 8. Gorden. Iya, gorden, betul gorden. Ya, yang sempat heboh kemarin kan ya. Ya, gorden. 9 silakan. Oh, Anda sepatu. Oh, kamu sepatu. Oh, oke. Panjangnya sepatu apa? Pantopel. Oke, sepatu ya. Berarti nomor 9 ya, sepatu ya. Oke, 10, Neng. Yang ini. Penghapus. 9 tadi sepatu ya. 10-nya penghapus. Oke. 11. Oh, sebentar. Tadi 10-nya apa? Sepatu. Oh, 10 sepatu. 9? 8? Lampu. Sebentar, ada yang salah nih. Saya ulangi ya. 1 buku, 2 bolpen, 3 kasur, 4 bantal, 5 lemari, 6 hoodie, 7 lampu. Oh, 8 kompor nomor 7. Oh, 7 kompor, 8 lampu ya. 9 gorden. Ya, 10 sepatu, 11-nya penghapus. Oke. Mana tadi 11 mana? 11 ya? 11 ini penghapus. Sudah? 12. Apa? Kerudung. Yang keras dong apa? Makin pelan. Kerudung ya, kerudung. 12 kerudung ya? 11 penghapus, 12-nya kerudung. Oke. 13. Apa? Hah? Kacamata. Kedengaran saya kok kayak speaker ya? Kacamata. 13 kacamata ya? 14. Cincin. Oke.
13 kacamata, 14 cincin ya. Nah, 14 cincin ya. 15 TV, oke, 15 TV. 16 topi. 16 topi, 17 tas. 17 tas, 18 komputer, 18 komputer, 19 kopiah. 20 panci. Panci, baik. Sudah 20 ya? Oke. Sekarang mau saya sebutin dari depan apa dari belakang? Oke. 20-nya panci, 19-nya ada peci atau kopiah. Betul nggak? 19-nya? Betul? Peci atau kopiah kan? 18 komputer, 17-nya tas, 16 topi, 15-nya TV, 14 cincin. 13-nya itu kacamata, 12-nya ada kerudung atau hijab. Ya, 11-nya penghapus, 10 sepatu, 9 gordeng, 8-nya itu adalah lampu, 7 kompor, 6-nya hoodie, 5 lemari, 4 bantal, 3 kasur, 2 bolpen, 1 buku. Oke? Nah, itu belum dites. Itu baru saya nunjukin, takutnya salah, Ustaz Kurnia salah ngetik ya. Nah, sekarang teman-teman boleh tes saya. Teman-teman boleh nanya saya bendanya atau nanya saya angkanya. Misal gini, Pak, nomor 17 apa? Saya jawab tas. Atau dibalik, Pak, kalau misalkan kopiah nomor apa? Saya jawab nomor 18. Ya, boleh nanya bendanya, boleh nanya angkanya. Silakan. Oh, sini bentar. Bentar. Langsung slide show aja. Bentar. Mana mouse itu? Bentar. Nah. Oke, silakan. Tanya saya. Tes. Saya akan pejamkan mata. Panci nomor 20 setelah peci. 14. Apa? 14 itu ada cincin, setelahnya ada TV, sebelumnya ada kacamata. Nomor 10 itu ada sepatu. Nomor 7 itu ada kompor. 37. Nggak ada, adanya sampai 20. Enggak ada. Habis itu 3. Oh, nomor 3 itu kasur, nomor 7-nya itu adalah kompor. Nomor 13 itu adalah kacamata, 19-nya ada peci atau kopiah. Hoodie nomor 6. Apa? Nomor 11. Nomor 11 itu adalah penghapus. Emang gampang, cuma 20. Apa? Nomor 6 itu hoodie. 17 itu tas. Nomor 8 itu adalah lampu. 7 itu kompor. 16 itu adalah topi. 11 itu penghapus. 19 itu peci atau kopiah. 13 itu adalah kacamata. Nomor 5 itu ada lemari. 16 itu ini topi. 9 itu adalah apa sih namanya? Gorden. Apa? 11, 10 mundur ke belakang gitu ya. Oke, katanya ada minta 11 mundur ke belakang. Oke, 11 penghapus, 10-nya sepatu, 9-nya gorden, 8-nya itu adalah lampu, 7-nya kompor, 6-nya hoodie, 5-nya lemari, 4-nya itu bantal, 3 kasur, 2-nya bolpen, 1-nya buku. Oke, dah. Baik. Kita bisa menghafal minimal 100 kata dalam waktu 2 menit. Rekor saya 200 kata dalam waktu 2 menit. Jadi kalau cuma 20 masih ya insya Allah lah ya. Beres nyebutin langsung hafal lah ya. Oke, next. Nah, ini berikutnya. Sekarang agak lebih seru dikit ya. Lebih seru dikit nih ya. Oke, dia skip aja lagi. Oke, nah. Saya minta 5 orang, bantu 5 orang nih. Yang nguap. Nah, sip. Siapa namanya? Siapa? Reval. Oke, Reval, silakan sebutkan 10 angka. Oke, angkanya bebas. Sebutinnya berpasangan. Misal gini, 24, 55, 17 gitu ya. Siap ya, Reval? Nanti Ustaz Kurnia akan mengetik di sini ya. 1 kotak, 1 digit ya. Oke, Reval sebutin aja angkanya. Siap, Reval, silakan. Bismillah. Yuk. Der. 30. Oke, terus 30. 30. Oke, good. Terus 31. Jangan berurutan atuh. Acak. Setelah 30 apa? 29.
Gampang-gampang ya. Mundur. Nggak apa biarin, nggak apa biarin. Nggak apa biarin. 29 ya. Udah 30, 29 ya. Udah gitu udah 8. 29, oke. Terus udah gitu berapa lagi? 25. Oke, 25. Oke, 25. Terus bebas. Berapa? 36. Terus terakhir 2 lagi? 1. Oke, baik. Mau saya sebutin di depan, dari belakang apa dari tengah? Sebentar, Noval. Oke. Apa? Wah, bagus. Sengaja saya salah biar kalian perhatian masih dengar apa enggak. Oke, Reval. Mau tengah, di depan apa di belakang? Dari tengah ke depan, tengah ke belakang? Tengah ke belakang. Berarti kalau di tengah dimulai dari angka 9 ya. Ada 36, ada 11. Kalau dibalik lagi 11, 63, 9. Betul? Salah. Masa salah? 9, 36, 11. Dibalik lagi 11, 63, 9. Salah. Kok salah sih? 9, 36, ada 1 angka. Dengar. 9, 36, 11. Dibalik sekarang 11, 63, 9. 1 angka salah. 5-nya nggak ada. 1 angka salah. 5-nya nggak ada. Sebentar. 29. Oh ya. 25 ya. Ya. 5, 3, 6, 11. 11, 6, 3, 5. Bagus. Berarti kalian perhatian ya. Masih merhatiin. Oke. Good. Mau di depan, mau di belakang lagi udah? Hafal? Oke. Yakin hafal? Sayang hafal maksudnya gitu. Oke. Lanjut. Baris kedua. Jadi tadi itu yang pertama itu adalah 30, 29, ya. 25, 36, 11. Gitu kan? Dibalik 11, 63, 52, 92, 03. Oke. Oke, Ahwat sekarang. Siapa namanya? Yang tadi? Ini. Siapa namanya? Nenden. Oke, Nenden. Sebutin Nenden. Bebas, pasang-pasang aja. Nomor rekening juga boleh. Ya ilah lama amat. Angka doang gampang. Ayo dong, saya. Bebas aja angka. Apa? 06. Oke, terus 02. Apa? 06, 02 ya? 02. 02 atau 20? 02. Oke. 02 berarti oke. Dor. Ya, lama waktunya. 15. Oke. Mau sebut di depan, di belakang, di tengah? Di belakang. 66, oke. Terus? 75, oke. Terus? 14. 14, oke, terakhir 2 lagi. 21. Baik. 49, 66, 75. Dari atas ke bawah boleh ya. Atas ke bawah, bawah ke atas boleh. Kiri kanan boleh. Dia apa tuh koordinat juga boleh. Apa? Kolom di bawah. Oke. Lalu ada angka, lalu ada angka 2, lalu ada angka 9. Oke. Lagi. Mau diagonal. Mau pojok kiri apa pojok kanan? Pojok kanan berarti ini ya. Oke, pojok kanan berarti baris pertama kolom ke-10 ya. Ingat ya, diagonal nih, miring gini. Miring gini ya, miring. Oke, saya ngeliat ya, miring. Oke. Baik, baris pertama kolom ke-10 berarti ya. Itu angka 1. Baris kedua kolom ke-9 berarti kan? Berikutnya. Baris kedua kolom ke-9 itu ada angka 1 lagi. Baris ketiga kolom ke-8 berarti kan sekarang ya. Ada angka 4. Baris keempat kolom ke-7 berarti sekarang ya. Baris keempat kolom ke-7 itu ada angka 2. Baris kelima kolom ke
6. Baris kelima kolom ada angka 1. Tuh, oke. Next, lagi. Lagi. Ayo dong. Nyerah. Kok nyerah kalian? Nyerah. Udah percaya sudah apa? Semuanya. Oke, mau saya sebutin dari mana? Dari awal. Oke. Ke bawah. Dari yang Bapak semuanya. 10-10-nya. Luar biasa. Hebat. Itu namanya ngerjain, bukan ngetes. Oke. Kolom pertama. Dari atas ya. Kolom pertama itu ada angka 3, ada angka 0, lalu ada angka 4, lalu ada angka... Kan kolom katanya, bukan baris. Sebentar. Kan, oh saat kodenya salah. Bukan saya kan? Oke. Bawah kan ya, bener ya? Oke, udah bener kan? Tuh. Untung saya ingat, gak lupa lagi. Ya. Oke, dimulai dari ulangi dari awal ya. Oke, angka 3, lalu ada angka 0, lalu ada angka 4, lalu ada angka 1, lalu ada angka 2. Oke, berikutnya baris kedua, kolom kedua. Kolom kedua itu ada angka 0, lalu ada angka 6, lalu ada angka 9, lalu ada angka 1, lalu ada angka 1 lagi. Oke. Kolom ketiga, angka 2, lalu ada angka 0, lalu ada angka 6, lalu ada angka 0, lalu ada angka 0 lagi. Tuh. Oke. Kolom keempat. Kolom keempat. Kalian nggak bosan? Oke, good. Ngerjain gue itu mah. Kolom keempat ada angka 9, lalu ada angka 2, lalu ada angka 6, lalu ada angka 8, lalu ada angka 8 lagi. Oke, kolom kelima. Ya, kolom kelima. Itu ada angka 2, lalu ada angka 1, lalu ada angka 7, lalu ada angka 9. Bener ah, 92. Baris kamu. Kolom baris kelim 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 92. 9. Oh, sebentar saya ulangi ya. Kolom kelima ya. Pertama itu di kolom baris pertama itu ada angka 2, lalu ada angka 1, lalu ada angka 7, lalu ada angka 9. Kenapa salah? 0. Oh, sorry, 0. Ya, sorry. Setelahnya baru 9 ya. Lalu ada angka 3. Oke. Kolom ke-6 ada angka 5, lalu ada angka 6, lalu ada angka 5 lagi, lalu ada angka 9, lalu ada angka 1. Oke, kalau